sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini aku mau tanya nih ke teman-teman, apa sih yang kalian pikirkan pertama kali dengar kata Korea? Kalau aku sih pertama kali dengar kata Korea itu kepikiran sama negara Korea Utara sama Korea Selatan kok bisa kebelah jadi dua negara. Oh, kalau itu aku pernah baca sejarahnya ya, itu tentang peristiwa penjajahan itu pada tanggal 22 Agustus 1910 kayaknya. Itu Jepang menduduki Korea dan membentuk pemerintahan baru di Korea. Nah, itu tuh jadi markah penting bagi sejarah Korea itu, soalnya mengubah monarki tradisi Korea menjadi apa itu? Protektorat Jepang. Nah, setelah itu terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, habisnya dari itu dikalahkan sama Perang Dunia II, kalau nggak salah sekitar tahun 1945. Amerika Serikat dan Uni Soviet mengambil alih kontrol atas semenanjung Korea. Dengan itu mereka bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan kedua wilayah ini. Tapi perbedaan ideologis antara mereka, yaitu liberalisme Amerika Serikat dan versus komunisme Uni Soviet, mendorong pembagian wilayah. Nah, pada bulan September 1945 itu Amerika Serikat dan Uni Soviet sepakat untuk membagi semenanjung Korea dengan garis 30 derajat lintang utara. Garis ini dipilih karena letaknya itu strategis yang membagi yang bisa memisah kedua negara tersebut. Terus Amerika Serikat itu menguasai wilayah selatan, sedangkan Uni Soviet itu menguasai wilayah utara. Oh iya, aku tuh baru ingat pada tahun 1948 itu situasi politik di semenanjung Korea semakin memanas. Di selatan Amerika Serikat mendukung pembentuknya Republik Korea Selatan dengan Syngman Rhee sebagai presiden pertamanya. Sementara itu di utara Uni Soviet mendukung pembentukan Republik Rakyat Demokratik Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Il-sung. Yang aku tahu juga, keduanya itu punya ideologi yang berbeda. Korea Selatan itu mengadopsi sistem pemerintahan demokratis dengan ekonomi pasar bebas. Sedangkan kalau Korea Utara itu mengadopsi ideologi komunis dengan sistem ekonomi terpusat. Nah, terus itu kan ada yaitu Perang Korea. Terus itu pada tanggal 25 Juni 1950 itu Korea Utara itu melancarkan invasi ke Korea Selatan dengan tujuan untuk menyatukan kedua negara di bawah pemerintahan siapa itu? Di bawah pemerintah Komunis gak sih? Iya, pemerintahan komunis. Jadi itu mereka itu Korea Utara itu menginvasi ini dan memicu reaksi cepat dari Amerika Serikat. Nah, jadilah Amerika Serikat dan sekutunya. Terus setelah melihat agresi ini sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan global. Nah, meskipun perang dingin telah usai, Korea Utara dan Korea Selatan masih terpisah secara ideologi dan pemerintahannya. Nah, ada upaya reunifikasi yang terus dilakukan untuk Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, tapi karena perbedaan konsep reunifikasi antara kedua negara tersebut sangat membuat prosesnya tuh jadi sulit gitu loh. Nah, itu Korea Utara ingin reunifikasi berdasarkan komunisme kan. Iya. Nah, sedangkan Korea Selatan ingin berbasis liberal demokratis. Wah, panjang banget ya sejarah Korea Selatan itu dan Korea Utara ini. Mulai dari penjajahan, perang juga itu menyebabkan perbedaan ideologis. Iya, benar banget. Sampai sekarang pun tantangan itu masih ada dan sangat besar. Meskipun banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai perdamaian antara kedua negara, tapi hubungan kedua negara itu sampai saat ini masih tegang juga, meskipun terdapat momen-momen diplomatik yang menunjukkan kemungkinan perbaikan di masa depan. Tapi kalian tahu nggak sih pemerintahan Korea Selatan sama Indonesia itu hampir mirip-mirip? Wah, iya kah?
Menarik banget ya. Iya, jadi dalam urusan ketatanegaraannya Korea Selatan itu negara kesatuan yang sama halnya dengan Indonesia. Korea pun memiliki sistem pemerintahan yang lama yaitu presidensial. Nah, Republik Korea itu dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali dan hanya boleh menjabat selama 1 kali. Jadi mereka itu hanya menjabat 1 periode saja. Oleh karena itu, presiden pertahanan dan presiden yang pernah menjabat sebelumnya tidak boleh mengajukan diri kembali ke pemilihan setelahnya. Nah, dalam melaksanakan tugasnya juga, Presiden Korea Selatan itu dibantu oleh Perdana Menteri. Sedangkan untuk pemilihan Perdana Menterinya sendiri dilakukan dengan cara ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan dari Majelis Nasional. Tapi Korea Selatan juga menggunakan sistem presidensial campuran loh. Hal ini tuh kayak dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh parlementer dalam sistem ketatanegaraannya. Untuk kekuasaan eksekutif itu dimiliki oleh lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh presiden yang didampingi oleh Perdana Menteri. Nah, adapun untuk kekuasaan legislatifnya itu dipegang oleh Majelis Nasional. Itu tuh kayak National Assembly gitu yang berkedudukan sebagai parlemen. Dalam pelaksanaan pemerintahan Korea Selatan itu berpedoman pada Konstitusi Korea Selatan hasil dari amandemen pada tahun 1987. Konstitusi ini terdiri dari 130 pasal dan 6 aturan tambahan. Konstitusi Korea Selatan ini mengatur secara lengkap fungsi, kedudukan, tugas, dan wewenang setiap lembaga negara, termasuk di dalamnya itu lembaga kepresidensial sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wah, bener banget ya, agak mirip kayak di Indonesia. Korea Selatan juga menganut sistem trias politika. Iya, jadi kekuasaan eksekutif itu dijalankan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden dengan masa jabatan selama kurang lebih 5 tahun, sama kayak di Indonesia. Terus abis itu presiden juga bertindak sebagai ketua Dewan Kabinet, sedangkan wakilnya itu bertindak sebagai wakil ketua Dewan Kabinet. Nah, kalau dari lembaga legislatif Korea Selatan sendiri itu terdiri atas Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, kemudian pengadilan tinggi, terus ada pengadilan daerah, pengadilan keluarga, pengadilan administrasi, sama pengadilan paten. Nah, itu tuh ketua Mahkamah Agungnya itu disahkan oleh presiden dengan melalui persetujuan Majelis Nasional itu tadi. Nah, masa jabatan keduanya itu sama, yaitu selama 6 tahun. Nah, Korea Selatan itu juga memiliki sistem multipartai yang sesuai pada pasal 8 konstitusinya itu menyatakan bahwa partai politik dapat dibentuk secara bebas dan beberapa partai diperbolehkan. Selain itu, pasal tersebut juga menetapkan kewajiban bagi negara untuk melindungi partai politik yang harus memiliki organisasi yang menjunjung partisipasi di dalamnya. Undang-undang terpenting yang telah ditetapkan berdasarkan amanat konstitusi adalah Undang-Undang Partai Politik yang pertama kali itu disahkan pada tahun 1962. Undang-undang ini berkaitan dengan organisasi dan kegiatan partai politik, termasuk pendirian partai, penggabungan partai politik, penerimaan dan penarikan diri dari partai politik, operasional partai politik, penjaminan kegiatan partai politik, dan pembubaran partai politik. Nah, terus partai politik modern yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi pertama kali diperkenalkan di Korea hanya setelah negara itu dibebaskan dari pemerintahan kolonial Jepang pada sekitar tahun 1945. Yang awalnya, partai-partai politik itu tidak lain hanyalah kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari kerabat, kenalan, teman sekolah, dan penduduk kota. Nah, Partai Liberal yang didirikan tahun 1951 itu partai pertama yang mendirikan organisasi nasional. Kemudian ada Partai Demokrat, Partai Republik Demokratik atau DRP, dan Partai Demokrat Baru atau NDP.
Nah, sejak demokrasi pada tahun 1987 itu, sebagian besar partai politik di Korea Selatan itu memiliki pengaruh regional yang kuat. Misal nih ya, kayak basis dukungan partai Perbatasan Baru atau Perbatasan Baru itu merupakan wilayah Yeongnam, bagian Tenggara. Nah, sedangkan basis dukungan Partai Bersatu Demokratik itu ada di wilayah Honam, itu bagian barat daya dari negara itu sendiri. Nah, sebenarnya sistem ini itu mendukung kecenderungan ke arah sistem partai yang tidak stabil dan berumur pendek, yang ditandai dengan seringnya penggabungan, perpecahan partai dan pendirian partai organisasi. Juga ada pelabelan ulang partai yang terus-menerus dan kurangnya pelembagaan partai. Kemudian, sistem yang berlaku saat ini itu adalah sistem pemilihan yang berpusat pada kandidat, dengan sebagian besar kursi diperoleh melalui pemungutan suara pluralitas, bukan perwakilan proporsional. Nah, di luar langkah reformasi ini ada beberapa reformasi kecil yang dapat dibayangkan. Pertama, mereka yang berpisah afiliasi partai secara otomatis akan kehilangan kursi parlemen mereka. Ketentuan semacam ini tuh dapat melanggar kebebasan mandat parlemen, tetapi dapat memberikan insentif negatif yang efektif terhadap perpindahan partai hanya karena alasan oportunistik dari ekonomi. Nah, lalu yang kedua itu undang-undang partai harus menjamin lebih banyak hak bagi organisasi partai di tingkat provinsi, terutama dalam hal pemilihan kandidat. Dengan demikian, kualitas demokratis pengambilan keputusan intrapartai dapat ditingkatkan. Nah, menurut undang-undang partai politik sendiri itu, partai politik harus terdiri dari partai politik pusat. Kemudian ada apa tuh yang terdiri dari partai politik pusat yang berkedudukan di ibu kota, dan partai apa itu SIDO yang berkedudukan dan berkantor di distrik-distrik itu. Nah, partai politik ini juga harus membangun sistem bagi anggota untuk membayar iuran keanggotaan mereka. Nah, selain itu juga partai politik tersebut harus terdaftar di KPU dan memiliki 5 atau lebih kantor partai dari lebih dari 1.000 anggota partai sebagai penduduk di wilayah terkait sebelum mendaftar di KPU. Partai politik yang terdaftar yang seharusnya menyampaikan laporan tentang jumlah anggota dan kegiatan utama mereka ke KPU itu setiap tahunnya. Nah, dua partai politik yang memenangkan mayoritas kursi selama pemilihan Majelis Nasional ke-21 yang diselenggarakan pada tahun 2020, partai ini meliputi Partai Demokratik Korea atau Minju dengan 163 kursi dan dari daerah pemilihan, dan ditambah 17 kursi dari perwakilan proporsional untuk partai satelitnya. Dan Partai Masa Depan Bersatu yang berada di sayap kanan atau konservatif yang memenangkan 84 kursi daerah pemilihan, dan ditambah juga 19 kursi perwakilan proporsional untuk Partai Korea Masa Depan yang berafiliasi dengan partai tersebut. Selanjutnya, sistem otonomi daerah dilaksanakan sepenuhnya pada bulan Juni tahun 1995 dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang disahkan pada tahun 1949. Namun, karena ketidakstabilan politik setelah Perang Korea, Revolusi 19 April, dan kudeta militer tanggal 16 Mei, maka Undang-Undang Otonomi Daerah ditangguhkan dan pemilihan umum ditunda. Nah, pemerintah daerah sendiri itu dibagi menjadi pemerintah daerah metropolitan dan pemerintah daerah akar rumput. Awalnya terdapat 16 pemerintahan daerah perkotaan, termasuk Seoul, 6 kota besar, 8 provinsi, dan daerah pemerintahan mandiri khusus Jeju. Nah, pada bulan Juli 2012, kota pemerintahan mandiri khusus Sejong, sebuah kota administratif multifungsi, didirikan untuk menambah jumlah lokasi menjadi 17. Nah, terdapat total 226 kota, provinsi, dan kabupaten yang mewakili pemerintah dasar daerah tersebut. Oke,
Oke, dari kepala pemerintahan daerah dan anggota pemerintahan daerah itu dipilih melalui pemilihan langsung oleh penduduk untuk masa jabatan yang sama, yaitu 4 tahun. Nah, untuk kepala daerah dapat diangkat kembali sebanyak 3 kali, namun tidak ada batasan masa jabatan untuk komisioner daerah. Nah, Korea Selatan setelah merdeka dari anekasi Jepang pada tahun 1945, meskipun kemerdekaan yang memberikan harapan negara ini segera jatuh ke dalam kekuasaan otoriter, dimulai dengan pemerintahan Park Chung-hee yang berlangsung dari 1961 hingga 1979. Pemerintahan ini ditandai oleh kontrol tegas terhadap kebebasan sipil dan penindasan terhadap oposisi. Beberapa tragedi yang telah melatar belakangi demokrasi di Korea Selatan itu yaitu tragedi Gwangju pada tahun 1980 dan revolusi Korea itu pada tahun 1987. Selanjutnya, pemerintahan daerah Korea Selatan tidak jauh beda dengan pemerintahan Indonesia, mulai dari adanya desentralisasi kekuasaan, struktural pemerintahan daerah, maupun pemilihan langsung untuk pejabat daerah dan partisipasi masyarakat. Nah, selanjutnya reformasi pemerintahan Korea Selatan. Menurut beberapa informasi penting seperti kebijakan ekonomi Korea Selatan dalam penyelesaian krisis nuklir semenanjung Korea yang diawali dengan pembahasan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sejak masa dinasti Yi hingga pemerintahan sipil terkini. Dilanjutkan dengan arti penting Amerika Serikat dan Korea Utara bagi perekonomian Korea Selatan. Kemudian pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, modernisasi dan pembangunan ekonomi Korea sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-19, yaitu pada masa dinasti Yi yang melakukan reformasi pertanian dan melakukan pembangunan sarana-sarana fisik kerajaan Korea pada saat itu. Pengembangan pembangunan infrastruktur perekonomian kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan kolonial Jepang pada tahun 1910 sampai 1945. Nah, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua itu, Korea Selatan yang kemudian di bawah kependudukan Amerika Serikat mendapatkan bantuan dari PBB dan Amerika Serikat guna membangun perekonomian Korea yang telah mengalami kemerosotan dan kekurangan pangan semenjak ditinggalkan pemerintahan kolonial Jepang. Nah, perkembangan dari pertumbuhan ekonomi ini itu berawal dari masa pemerintahan presiden pertama Korea Selatan, yaitu Syngman Rhee. Terus peran Amerika Serikat dalam perkembangan perekonomian Korea Selatan itu cukup besar. Yaitu sesudah terjadinya Perang Dingin, Korea Selatan mulai membangkitkan perekonomiannya dengan mengejar pertumbuhan yang berorientasi ekspor. Lingkungan ekonomi internasional yang selalu berkembang dan menyebabkan Korea Selatan banyak melakukan kerjasama ekonomi dalam berbagai bentuk dengan negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara maju di kawasan Eropa. Akan tetapi di masa pemerintahan Syngman Rhee masih ada beberapa nilai positif yang turut mendukung dan dalam melakukan dasar bagi perekonomian Korea Selatan. Nah, di masa pemerintahan ini telah diletakkan landasan bagi pembangunan masa depan Korea Selatan melalui Lamberthof. Nah, pada tahun 1966 sampai 1967, Korea Selatan mulai menekankan pada perencanaan dan pengadaan proyek nasional R&D untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan dan teknologi. Nah, sejak awal 90-an, pemerintah telah memberikan perhatian pada 3 hal, yaitu membantu pengembangan penelitian ilmu pengetahuan dasar, menjaga distribusi dan penggunaan sumber R&D secara efisien, dan meluaskan kerjasama internasional. Nah, keberhasilan Korea Selatan ini dalam membangkitkan kembali pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengembangan ilmu pengetahuan keberhasilan dalam membangkitkan kembali pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dicapai dengan cara berguru. Nah, berguru ini dilakukan kepada
teknologi asing yang termasuk juga Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya di kawasan Eropa. Kebijakan tersebut itu berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Korea Selatan. Selanjutnya, di awal tahun 1960, Korea Selatan itu sangat ketat, yaitu menyaring para penanam modal asing yang akan menanam modalnya di Korea Selatan. Akan tetapi, ketika kondisi lingkungan ekonomi global berubah, pemerintah Korea Selatan di tahun 1984 menerapkan undang-undang yang baru di mana mengatur tentang investasi asing langsung atau FDI. Nah, kemudian pada tahun 2000 jumlah keseluruhan FDI adalah 15,2 miliar dolar AS. Dalam tahun 2001 jumlah keseluruhannya mencapai 11,2 miliar dolar AS. Dengan dukungan dan kebijakan pemerintah yang memudahkan investasi asing masuk di Korea, penanaman investasi di Korea berkembang sangat besar. Nah, arti penting Korea Utara bagi Korea Selatan sekaligus memberikan implikasi yang sangat positif bagi kebijakan Korea Selatan terhadap krisis nuklir di semenanjung Korea. Dalam dinamika krisis nuklir dan persenjataan, peningkatan kemampuan persenjataan di suatu negara juga dapat meningkatkan kadar ancaman yang mungkin dapat dirasakan oleh negara lain. Nah, ada kaum liberal yang beranggapan bahwa meningkatnya hubungan ekonomi akan memperbesar kemungkinan suatu negara untuk memperoleh keuntungan bersama. Nah, jika negara itu memilih kerjasama dan bukan konflik, jaringan kerjasama yang saling menguntungkan ini justru sebagai pengingat dan merasa saling tergantung satu sama lain. Nah, korelasi hubungan ekonomi tersebut jika ia memenuhi persyaratan tertentu dapat mengurangi kemungkinan konflik yang terjadi nanti. Nah, hubungan perdagangan antara dua Korea ini itu sebenarnya cukup berkembang dan berjalan dengan baik. Karena kebijakan pemerintah Korea Selatan yang cukup liberal itu dan demokratis juga berpengaruh pada pengambilan kebijakan ekonomi terhadap Korea Utara. Usaha Korea Selatan untuk menjadikan Korea Utara sebagai mitra di pasar semenanjung Korea ini dapat terlihat sangat mencolok di tahun 1998. Proses dari sebuah pasar pasti ada jual beli juga terlihat di tahun 1998 dalam perdagangan antar Korea. Kegiatan ekspor impor berjalan dan berkembang pasang surut seiring dengan perkembangan politik. Nah, untuk volume perdagangannya sendiri itu meningkat sampai 211 juta dolar Amerika Serikat pada Desember dan dari 11 juta dolar Amerika Serikat di bulan Januari. Untuk barang-barang seperti tekstil dan bahan-bahan kimia dikapalkan dari Korea Selatan ke Korea Utara. Sekian terkait informasi yang kami berikan tentang pemerintahan Korea Selatan.